Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi, BP 1993 2022. Ini merupakan rangkaian Sun Tracker yang merupakan besar tugas besar saya, yaitu remedial. Secara garis besar, Sun Tracker terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu kontrol motor atas bawah, kemudian ada kontrol motor kiri dan kanan, kemudian ada kontrol motor berhenti, ada sensor pengusir hewan, ada sensor pendeteksi hujan. Baik, pertama-tama kita masuk ke kontrol motor atas dan kontrol motor bawah. Kontrol motor atas dan kontrol motor bawah, sebelum kita masuk, kita punya 3 sensor di sini, yaitu ada sensor air, ada sensor inframerah, dan sensor cahaya atau sensor LDR. Pada motor pertama, yaitu pada kontrol motor atas dan kontrol motor bawah, sebelum diberikan cahaya yang pas, maka resistansi dari rangkaian bakal meningkat dan arus akan sangat kecil. Kita hidupkan, kita jalankan rangkaiannya. Nih 0,048 sebelum diberi 0,12 sebelum diberi cahaya yang cukup. Setelah kita beri cahaya yang cukup, arus yang mengalir pada tegangan resistensi pada LDR bakal meningkat, sehingga arus bakal meningkat juga. Dan V yang mengalir pada ohm akan lebih besar pada V yang ada pada potensiometer, sehingga dapat menghidupkan LED karena besarnya tegangan tadi. Kemudian arus yang besar tadi mengalir ke half bridge atau jembatan Winston, mengalir ke Q1 dan ke Q8. Kemudian arus yang besar tadi tegangan yang besar tadi sebesar 0,78 dapat menggerakkan si motor tadi. Gerakannya berlawanan arah jarum jam. Ini berarti motor bakal terus mencari sinar matahari yang posisi yang sesuai dengan sinar matahari. Kemudian kontrol motor kiri dan kanan prinsip kerjanya hampir sama dengan kontrol motor atas dan bawah. Kita masuk ke kontrol motor berhenti. Ketika cahaya telah pas tegak lurus terhadap sensor LDR tadi, sensor kontrol motor atas dan kontrol motor bawah tadi, maka arus yang mengalir ke ohm akan lebih besar, sehingga menutup saklar atau membuat motor tadi berhenti karena sudah pas membuat motor tadi berhenti. Karena membuat sudah pasnya posisi yang tadi, maka kontrol motor berhenti tadi, posisi dari sensor cahaya terhadap cahaya yang ditangkap, sehingga membuat motornya berhenti dan saklar menutup. Demikian proses dari kontrol motor berhenti untuk mempaskan posisi dari sensor agar tepat menangkap cahaya secara tegak lurus dan secara optimal. Kemudian kita masuk ke sensor pendeteksi hujan. Sensor pendeteksi hujan prinsip kerjanya yaitu
ketika air terdeteksi masuk, ini outputnya bakal mengalir sehingga menyebabkan rangkaian yang mempaskan posisi tadi, atau rangkaian kontrol motor atas dan kontrol motor berhenti bakal terbuka. Itu artinya rangkaian tadi membuat rangkaian kontrol motor atas dan kontrol motor berhenti tadi bakal berhenti karena terdeteksi adanya hujan. Dan arus percabangan yang satu lagi itu bakal menghidupkan lampu LED. Yang dimana lampu LED ini dapat kita lihat biasanya di mesin-mesin untuk menandakan bahwasanya sedang turun hujan atau gerimis dan lain-lain. Nah, fungsi kapasitor di sini yaitu menyimpan arus. Ketika sudah penuh baru dialirkan ke voltmeter di sini. Karena saling menunggu penuh, oleh sebab itu fungsinya ini bekerja berganti-gantian. Demikian fungsi yang rangkaian satu lagi. Kita masuk ke fungsi rangkaian inframerah atau rangkaian pengusir hewan. Rangkaian pengusir hewan ini bertujuan untuk ketika ada hewan yang mengganggu dari panel surya tadi, maka rangkaian pengusir hewan ini berfungsi. Ini dia, kita lihat jika fungsinya jika ada tersensor arus mengalir ke rangkaian 10 kilo ohm. Ternyata di sini ketika tegangannya sudah mencapai 0,79 volt, baru arus mengalir lagi ke sini sehingga membuat saklar tertutup, yang artinya dapat mengaktifkan buzzer di sini seperti sejenis alarm, sehingga ketika kita mengetahui ada bunyi-bunyian, itu artinya ada hewan yang mengganggu panel surya kita. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.